3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai ada baiknya di like videonya, komen, dan subrek. 6, 8, 4. Di cangkir teh, hukum jalan gelap yang menakjubkan membubung ke langit, dan bahkan hampir membangkitkan asal mula alam semesta. Teh ini luar biasa. Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong juga kagum dan menamparkan mulutnya. Dia serakah dan ingin bergegas keluar untuk minum. Sayang sekali dia tidak bisa meninggalkan dunia yang kacau sama sekali. Dia hanya bisa menatap wanita cantik Qin Chen. Dia sangat iri sampai dia ingin menangis. Adapun orang sombong dan kuat lainnya di satu sisi, mereka menjadi gila. Itu adalah sesuatu yang semua orang di sini bahkan tidak berani memikirkannya. Ledakan. Ketika Qin Chen meminum teh ini, dia merasakan arus hangat di sekujur tubuhnya, dan bahkan darah raja kegelapan di tubuhnya dibasahi, dengan momentum yang luar biasa. Qin Chen menutup matanya. Pada saat ini, sumber kegelapan di tubuhnya mengalir deras, yang membuatnya memiliki banyak wawasan baru. Teh mimpi gelap ini sungguh luar biasa. Itu lebih kuat dari buah suci yang gelap itu. Ini adalah harta paling berharga yang bahkan diinginkan oleh orang-orang paling gelap sekalipun. Secangkir teh ini masuk ke perut, Qin Chen hangat, darah melonjak, napas gelap tubuh sesaat, termasuk darah raja gelap juga terstimulasi. Tekanan samar, langsung tersebar. Merasakan tekanan dari Qin Chen, putri si Kong Zun terkejut. Dia mengandalkan Qin Chen baru-baru ini, jadi dia merasakannya dengan sangat jelas. Setelah mendekatinya, dia merasa terkejut, seolah-olah pengemis itu memiliki dorongan untuk tunduk pada kaisar. Apa bau yang mengerikan, tinggi di atas, menghadap ke dunia, seperti Tuhan. Tidak hanya dia, tetapi juga Peri Shen Huang, Santo Tianhe, dan bahkan non jahat, yang dekat satu sama lain, tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut dan menggigil. Dengan baik, Qin Chen kembali sadar. Sepertinya dia menemukan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Dia sedikit menahan nafasnya. Peri Shen Huang dan yang lainnya mengangkat kepala dengan ngeri. Kekuatan apa itu? Mengapa mereka semua memiliki dorongan untuk tunduk satu sama lain? Teh yang enak, aku tidak menyangka bisa mencicipi teh mimpi gelap di daratan Heiyu. Qin Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan emosi. Saya tidak menyangka teh ini bisa mengaktifkan darah raja gelap di tubuhnya. Meskipun itu hanya sedikit stimulasi sebelumnya, itu tidak melepaskan nafas nyata dari darah raja, itu sudah menjadi kekuatan yang tak tertahankan bagi si Kong Zunu dan yang lainnya. Dan kalimat Qin Chen seperti itu. Biarkan hati wanita si Kong Zun tiba-tiba terkejut. Karena terlalu banyak hal dalam kalimat ini, kita dapat merasakan banyaknya informasi dalam kalimat Qin Chen hanya jika kita melihat kembali rasanya. Untuk orang lain, tidak ada efek seperti itu, tetapi nafas Qin Chen sebelumnya, ditambah dengan postur tubuhnya, membuat si Kong Zunfei jatuh sepenuhnya. Mata Qin Chen sekali lagi memproyeksikan ke tanah leluhur yang gelap di depannya. Karena persepsi teh mimpi gelap sebelumnya membuat Qin Chen memiliki pemahaman baru tentang asal-usul kegelapan, dan operasi surga di depannya menjadi lebih jelas. Di depan mata Qin Chen, garis besar seluruh tanah leluhur yang gelap menjadi semakin jelas. Ledakan. Dan pada saat ini, reruntuhan kuburan darah yang jauh tiba-tiba dipenuhi dengan darah yang meroket. Kuburan darah akan hancur total. Banyak orang yang hadir bersemangat dan mata mereka berfluktuasi. Mereka datang ke sini hanya untuk reruntuhan kuburan darah. Makam darah ini adalah tingkat tertinggi setengah langkah dari makam darah leluhur. Jika mereka merasakan sedikit setengah langkah kekuatan tertinggi dalam proses kehancuran, itu akan sangat membantu mereka di masa depan. Namun, saat ini, mereka tidak berani maju, tetapi mata mereka menunjukkan kegembiraan, karena yang mulia masih ada di depan mereka. Apakah Tuan Muda juga ada di sini demi reruntuhan kuburan darah? Si Kong Zunu bertanya sambil tersenyum. Apalagi, Qin Chen berdiri. Dia benar-benar tertarik pada reruntuhan. Jangan lupa like videonya, komen, dan subrek. Sebab, sebelum dia melihat sesuatu, perlu verifikasi secara pribadi. Tuan Muda Anyun pasti tidak ada di sini demi reruntuhan kuburan darah, karena kuburan darah ini jauh dari layak untuk diperhatikan Tuan Muda. Tetapi jika Tuan Muda berani tertarik, biarkan Anyun memimpin jalan untuk Tuan Muda. Anyun sangat akrab dengan reruntuhan makam Hua Sui, kata si Kong Anyun dengan senyum ringan. Dia segera berjalan di depannya.
Dengan keras, dia melangkah ke dalam kehampaan tak berujung dan melangkah menuju kuburan darah reruntuhan. Dia berdiri di kehampaan menunggu Qin Chen. Menarik. Qin Chen terkekeh dan melangkah keluar untuk mengikutinya. Peri Shen Huang dan Peri Yunhe sangat bersemangat sehingga mereka mengikuti Qin Chen untuk berjalan di kehampaan dan terbang ke reruntuhan. Melihat Qin Chen telah pindah, sisa kebanggaan surgawi di tempat kejadian berani untuk memulai. Mereka mengikuti satu sama lain dengan cermat. Secara alami, mereka tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Pada saat ini, di atas kuburan darah di kejauhan, nafas tertinggi yang mengerikan melonjak ke langit, menyapu lautan, dan langit dan bumi terendam oleh nafas merah, yang benar-benar seperti akhir hari. Banyak orang kuat dan sombong yang mendapat informasi datang satu demi satu. Mereka berdiri di depan darah mendidih dan tidak berani mendekat. Kehancuran kuburan darah bukanlah masalah dalam semalam, butuh waktu tertentu untuk melakukannya, dan langit diwarnai dengan darah di antara darah yang melonjak. Gas darah ini membubung ke langit, dengan hembusan nafas setengah langkah, sehingga banyak orang yang tercekik, tidak berani mendekat, melainkan menjauh. Mereka semua berdiri di depan kuburan darah dan menyadari kekuatan dari kejauhan. Mengaum, di kuburan darah, terdengar raungan samar binatang itu, seolah-olah ada keberadaan mengerikan yang terbangun, mengaum, memekakkan telinga, langit dan bumi bergetar, menenggelamkan segalanya. Pada saat ini, sebelum kuburan darah, banyak orang kuat berkumpul di sini. Mereka berkumpul di sini lebih awal, satu persatu merasakan nafas kuburan darah, dan mengelilinginya. Beberapa bahkan mendirikan kios untuk menjual sebagian dari harta mereka. Perlu dicatat bahwa kehancuran kuburan darah bukanlah masalah satu hari. Begitu banyak orang yang bangga berkumpul di sini, yang cukup untuk membentuk pasar yang sangat besar. Lagi pula, kuburan darah di reruntuhan adalah setengah dari level tertinggi. Bahkan beberapa kekuatan surga bisa mendapatkan keuntungan dari mereka, sehingga mereka mengumpulkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Banyak orang merasakan dan berlatih pada saat yang sama, dan semakin mereka bergerak maju, semakin mereka dapat menyerap darah, tetapi kekuatan mereka akan semakin menakutkan. Ini juga membuat banyak orang memperebutkan posisi depan kuburan darah. Ketika Qin Chen dan yang lainnya tiba, mereka segera menarik perhatian banyak orang yang hadir. Itu Nyonya Sikong. Aku tidak menyangka Sikong Zunfei juga akan datang. Begitu putri Sikong Zun muncul, dia langsung menimbulkan sensasi di antara banyak orang yang hadir. Identitas perempuan Sikong Zun luar biasa. Karakter seperti itu dapat mengendalikan hidup dan mati banyak orang di daratan Heiyu. Bab 4685. Nah, siapa pria itu? Pada saat yang sama, beberapa orang juga melihat Qin Chen yang berada di samping Sikong Zunfei. Qin Chen terlalu dekat dengan posisi Sikong Zunlu, yang membuat orang terkejut. Ini dia, Tuan Muda. Putri Sikong Zun jatuh dalam sekejap, dan segera kerumunan yang dikelilingi air pecah dalam sekejap, memperlihatkan ruang terbuka. Mendengarkan alamat Sikong Zunlu ke Qin Chen, semua orang kuat yang hadir terkejut dan menatap Sikong Zunlu satu persatu. Apa yang Anda sebut orang ini? Tuan Muda, ledakan. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Mereka tidak salah dengar, bukan? Mengejutkan untuk memberikan gelar seperti itu. Beberapa orang meragukan telinga mereka, dan mata mereka bingung. Apakah ada orang di daratan Heiyu yang dapat meminta Sikong Zun untuk memanggil tuan mudanya? Namun, postur Sikong Zunfei membuat orang terbangun lagi, dan mereka tidak salah dengar. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa disebut tuan muda? Apakah itu orang besar dari klan gelapku? Banyak orang yang curiga, terutama generasi yang lebih tua. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa membayangkan orang seperti apa yang bisa dia panggil tuan. Ledakan. Saat Qin Chen berjalan maju, kerumunan dengan cepat menyingkir. Di hadapan publik, Qin Chen sudah datang ke depan kuburan darah. Hati-hati, tuanku. Kekuatan kuburan darah sangat mengerikan. Begitu diserbu, kemungkinan akan berasimilasi dengan salah satu kekuatan langit dan bumi ini. Melihat ini, Peri Shen Huang membuka mulutnya dengan tergesa-gesa. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen mengangkat tangannya dan bersentuhan dengan nafas tertinggi setengah langkah dari kuburan darah. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat memenuhi debu Qin. Dalam sekejap,
Qin Chen memiliki ilusi bahwa dia ingin berasimilasi sepenuhnya dengan tanah leluhur yang gelap. Menarik. Qin Chen terkekeh dan meraung. Sebuah kekuatan khusus tiba-tiba muncul dari tubuhnya, yang memblokir invasi kekuatan gelap tertinggi setengah langkah ini dan mengeluarkannya dari tubuh. Melihat pemandangan seperti itu, ada keributan di sekitar. Itu adalah aturan dari tempat leluhur yang gelap bahwa kuburan darah Suhua tidak dapat dengan mudah didekati. Kalau tidak, orang tidak akan berkumpul di luar tempat leluhur yang gelap untuk merasakannya. Namun, apa yang telah dilakukan Qin Chen sebelumnya tampaknya berada di luar kendali kuburan darah Suhua, yang membuat orang tidak terkejut. Bukankah ini berarti orang ini bisa melawan kekuatan reruntuhan dan masuk ke dalam kuburan darah? Perlu dicatat bahwa kuburan darah ini dibuat oleh orang kuat dari ras gelap kuno. Pasti banyak harta yang ditinggalkan oleh yang satu itu. Jika Anda bisa masuk sebelum orang lain, manfaat yang akan Anda dapatkan tidak terbayangkan. Hahaha, kamu punya cara yang bagus. Pada saat ini, ledakan tawa menarik perhatian orang. Ini Kaisar Si Chen. Tuan Si Chen. Kerumunan menoleh satu demi satu. Ketika mereka melihat para pengunjung, mereka semua tampak terkejut. Mereka semua menundukkan kepala, menunjukkan ekspresi ngeri dan kagum, dan memberi hormat satu demi satu. Di daratan Heiyu, ada 3 kekuatan yang tidak dapat diprovokasi oleh semua orang yang hadir. Salah satunya adalah Tanah Suci Sikong, yang lainnya adalah Gerbang Si Chendi dan yang lainnya adalah Gerbang Lin Yuan. Ketiga kekuatan ini adalah kekuatan pengendali benua Heiyu. Di antara mereka, leluhur tertinggi juga merupakan pelopor dalam menyerang alam semesta ini dan bekerja sama dengan klan Iblis Yuan. Jika Anda menyinggung ketiga kekuatan ini, tidak peduli siapa dia, akan sulit baginya untuk pindah ke daratan Heiyu. Dan Kaisar Si Chen, Kaisar Gerbang Kaisar Si Chen di benua Heiyu, juga sama dengan Sikong Zunfei, yang berstatus bangsawan dan memimpin satu sisi. Apa asal-usul teman ini? Mengapa Kaisar belum pernah melihat Sikong Zunfei di Heiyu sebelumnya? Bisakah kamu mengenalkannya? Kaisar Si Chen berkata sambil tersenyum, dengan wajah bangga dan acuh tak acuh serta sikap anggun. Namun, dia tidak lemah sama sekali. Setelah dia, muncul beberapa bayangan kosong, seperti pegunungan yang melindungi jalannya. Ketika cahaya ilahinya melonjak, gunung-gunung ini seolah meledakkan langit dan bumi. Ini adalah kekuatan sihir khusus dari Gerbang Si Chendi. Alis Sikong Zun sedikit berkerut ketika dia melihat pria itu, tetapi dia berkata dengan lemah, Kaisar Si Chen, saya tidak tahu identitas Tuan Muda. Lagi pula, sepertinya ini bukan tempat yang harus Anda datangi. Hahaha. Kaisar Si Chen tertawa, dan kemudian matanya dingin. Sikong Zunu, ini adalah tanah leluhur kegelapan, inti dari klan gelapku. Siapapun dari klan gelapku bisa datang ke sini, bukan? Kaisar Jejak Batu memandang Qin Chen, dan kemudian melengkungkan tangannya dan berkata, teman ini, kamu terlihat sangat sehat. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan teman di sini. Dia menggambar senyum tipis di sudut mulutnya dan sangat tenang. Tidak dikenal. Candaan. Orang ini dan Putri Sikong Zun bersama, apakah Putri Sikong Zun tidak akan saling mengenal? Secara khusus, sikap Sikong Zun terhadap pria ini tampaknya cukup hormat, yang membuat gagasan hebat Kaisar Si Chen tidak mungkin tertahan. Dia secara alami harus mencari tahu tentang Tanah Suci Sikong. Qin Chen memandangi Kaisar Si Chen, tetapi dia tidak banyak bicara. Sementara Sikong Zunu berkata kepada Qin Chen dengan suara rendah, Tuan Muda, pria ini adalah Kaisar Si Chen dari Gerbang Kaisar Si Chen. Kaisar Si Chen, Qin Chen berkata dengan ringan, ini kursi ini. Kaisar Si Chenzi berkata sambil tersenyum, sebelum aku melihatmu, aku bisa menahan fluktuasi reruntuhan kuburan darah. Sekarang teman-teman saya juga sudah melihat situasinya. Ketika reruntuhan kuburan darah berubah, kekuatan tempat inti adalah yang paling menonjol. Jika Anda dapat terhubung dengan kami, tangan, pasti akan bisa memasuki inti reruntuhan kuburan darah, saat kita bergandengan tangan, bersama-sama. Pernyataan ini mengejutkan semua orang. Kaisar Si Chen ingin bergandengan tangan dengan orang-orang di depannya. Namun, ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, tiba-tiba saya menyadari bahwa jika saya dapat memasuki reruntuhan makam darah, itu akan sangat bermanfaat bagi kaisar yang sombong seperti Si Chen. Tidak tertarik, Qin Chen berkata dengan malas. Untuk aliansi semacam ini,
Dia kurang tertarik, dia ingin masuk, ada banyak cara. Kamu mungkin tidak tahu bahwa kekuatan luar reruntuhan itu biasa saja. Begitu kamu memasuki bagian dalam, kamu bisa merasakan sumber inti dari kejatuhan leluhurmu. Ini juga akan menjadi tonik yang bagus untukmu. Namun, kekuatan pemusnahan begitu menakjubkan sehingga hanya dengan upaya bersama kita dapat mencapai sisi lain bersama-sama. Si Chen Dizi tidak menyukainya dan terus melobi Qin Chen. Dia melihat rasa hormat si Kong Zunfei terhadap Qin Chen, dan tentu saja memiliki sedikit rasa ingin tahu tentang identitas Qin Chen. Namun, untuk lobi Kaisar Si Chen, Qin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berkata dengan lemah, tidak sulit untuk memasuki kuburan darah. Hanya satu orang yang berkurang. Mengapa kita harus bergandengan tangan dengan orang lain? Setelah mendengar kata-kata itu, Kaisar Si Chen memalingkan matanya dan berkata, "Yah, kamu punya cara untuk memasuki kuburan darah ini. Bagaimana kalau mendengarkannya?" Bab 4686. Mengapa metode Ben Sao harus dikatakan dan didengarkan? Konyol. Qin Chen saling melirik. Apakah Anda mengenalnya dengan baik? Agak membingungkan. Semua orang yang hadir tercengang dan tercengang. Ya Tuhan, beraninya orang ini berbicara dengan Kaisar Si Chen seperti ini. Banyak orang di sekitar tampak ketakutan dan mau tidak mau mundur selangkah. Ini adalah Kaisar Si Chen, kebanggaan tertinggi Heiyu di daratan. Bahkan beberapa kekuatan surgawi teratas tidak berani melawannya. Qin Chen sedang mencari kematian ketika dia berbicara seperti ini. Jejak batu Kaisar Putra Anu, benua hitam Yu semua ingin mengguncang 3 goyang. Benar saja, mata Kaisar Jejak Batu menyipit ketika dia mendengar pidato itu, dan napas dingin memenuhi tubuhnya. Melihat wajah Qin Chen, itu menjadi sedikit dingin. Ledakan. Dalam kehampaan, sepertinya ada badai yang tak terlihat, yang membuat orang-orang di tempat kejadian merasa seperti jatuh ke gudang es dan gemetar. Apakah Kaisar Si Chen akan marah? Namun, Kaisar Si Chen segera menjadi tenang. Dia juga melihat Putri Qin Chen dan Si Kong Zun berjalan bersama. Dia ingin tahu tentang identitas Qin Chen, jadi dia sangat sopan ketika berbicara, tetapi dia tidak berharap bahwa Qin Chen tidak menghormatinya. Kaisar Jejak Batu mau tidak mau berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, lebih baik memiliki satu teman lebih banyak daripada satu musuh lagi ketika Anda pergi. Seperti Anda, saya tidak tahu kebenaran yang begitu sederhana, bukan?" Tanda tanya. Terlebih lagi, tidak peduli siapa kamu atau siapa yang kamu miliki. Ini adalah daratan Heiyu. Ini bukan dunia yang gelap. Saya pikir kamu sebaiknya lebih berhati-hati dan menghindari masalah yang tidak perlu. Qin Chen mencium ucapan, sedikit menoleh, dengan ringan, "Anda ini untuk mengancam saya. Apapun yang kamu pikirkan." Kaisar Si Chen berkata perlahan, "Jika Anda memiliki cara untuk memasuki makam darah Suhua, lebih baik Anda mengeluarkannya dan mari kita lihat bersama. Ini juga cara untuk berteman, jika tidak." Putra Kaisar Jejak Batu tidak terus berkata, tetapi matanya berbinar dingin, dan ancamannya sudah sangat jelas. Si Kong Zun mengerutkan kening, "Kaisar Si Chen, perhatikan sikapmu." Sebelum dia selesai, Qin Chen mengulurkan tangan dan menghentikannya, lalu berkata sambil tersenyum, "Kalau tidak apa." Batu jejak putra Kaisar ringan, "Percayalah, kamu tidak ingin tahu hasilnya." Hahaha, Qin Chen tidak bisa menahan tawa. "Apakah kamu ingin mengancamku? Dan berteman? Pria sepertimu pantas berteman denganku. Kamu mencari kematian. Beraninya kamu begitu ceroboh di depan Kaisar Si Chen?" Pada saat ini, seorang pria kuat dengan nafas dingin dan gelap keluar. Dia tidak terlalu besar. Dia berpakaian hitam, dan bahkan terlihat lemah. Dia tinggi dan kurus, seperti tiang bambu. Tapi ini bukan tempat dia menakuti orang. Yang paling membuat orang takut adalah dia memiliki jerawat di wajahnya. Di pustula ini, ada banyak kekuatan gelap, terus menggeliat, seperti cacing hitam. Bahkan orang berkulit gelap pun tidak bisa menahan diri untuk menggigil, merasa menyeramkan, dan bahkan mual. Tidak peduli siapa yang melihat pemandangan seperti itu, mereka tidak tahan. Melihat pemuda ini muncul, orang tidak hanya merasa sakit, tetapi juga mau tidak mau mundur. Goblin. Banyak orang yang bangga dan berkuasa melihat pria ini, wajahnya berubah, peri Shen Huang dan lainnya pucat. Di seluruh benua Heiyu, hantu dan iblis pemakan hati dapat dianggap sebagai tuan yang kuat dan menakutkan.
Ia dilahirkan dalam keluarga yang hancur dari klan gelap. Karena keluarganya hancur, pikirannya menjadi sangat kejam. Untuk meningkatkan kekuatannya, dia tidak menyerah dengan cara apapun. Konon pria ini cukup tampan, namun untuk meningkatkan kekuatannya, dia datang ke Heiyu dan membunuh semua orang yang berkultivasi di Heiyu. Untuk menerobos alam tertinggi dan memahami asal-usul alam semesta, dia terus memurnikan, melelehkan dan melahap asal-usul dan jiwa semua orang di alam semesta. Meskipun kebanggaan surgawi lainnya dan yang kuat juga ingin memahami kekuatan asli alam semesta secepat mungkin dan menyerap buah gelap dan harta karun lainnya. Namun, hantu pemakan hati tiba-tiba membelah hati seseorang dari 10.000 suku, langsung melahap jantung 10.000 suku bangsa, memakan tubuh mentah-mentah, dan memurnikan asalnya. Jika bukan karena fakta bahwa Heiyu membutuhkan banyak orang dari 10.000 negara untuk memahami langit dan bumi dan mengintegrasikan jalan surga, 3 tempat suci telah mengeluarkan perintah. Saya khawatir banyak orang dari 10.000 negara di Heiyu akan dimakan mentah oleh orang ini. Namun, hantu pemakan hati masih membunuh banyak orang, terutama orang-orang yang melakukan kejahatan pada tahun-tahun itu. Karena dia makan terlalu banyak daging dan darah manusia mentah, dia dikutuk oleh roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya di wajahnya, dan sekarang dia adalah manusia tanpa hantu. Lihat, tuanku, pria ini adalah iblis pemakan hati. Dia kejam dan bengis. Anda harus berhati-hati, tidak jahat terburu-buru mengubah warna suara. Tidak ada yang mau memprovokasi orang kejam seperti hantu pemakan hati. Kuncinya adalah pria ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dia adalah almarhum Tuhan. Jika Anda bertanya kepada orang-orang yang tidak ingin mereka sakiti di benua batu giok hitam ini, maka hantu pemakan hati ini pasti berada di belakang 3 tempat suci. Bahkan beberapa orang lebih suka menyinggung 3 tempat suci daripada hantu pemakan hati. Jika Anda menyinggung salah satu dari 3 tempat suci, Anda dapat beralih ke 2 lainnya. Jika Anda menyinggung hantu pemakan hati, Anda akan berada dalam mimpi buruk sepanjang waktu. Pada saat ini, hantu itu perlahan maju, menatap Qin Chen dengan dingin, dan memerintahkan, "Nak, kamu berani berbicara dengan Kaisar Si Chen seperti ini, jangan cepat-cepat berlutut dan bersujud kepada Kaisar Si Chen untuk mengakui kesalahanmu. Goblin, kamu sangat berani. Siapa yang memberimu keberanian untuk keluar? Kembalilah." Putri Si Kongzun melihat pria ini, matanya sangat menginspirasi, dan dia memarahi dengan dingin. Dia adalah putri terhormat dari Tanah Suci Sikong, dan tentu saja dia memiliki kepercayaan diri ini. Namun, setelah mendengar kata-kata itu, hantu itu tidak mengubah warnanya, tetapi berkata dengan samar, "Yang mulia, saya tidak membidik pria ini, tetapi dia berani menyinggung Kaisar Si Chen. Dia pantas mati. Kaisar adalah kebanggaan orang dari benua Heiyu kami, jika dia, anjing atau kucing manapun yang tidak berani menghadap Kaisar, maka tatanan klan gelapku pasti akan berubah." Cara dingin goblin. Melihat ini, semua orang terkejut melihat hantu pemakan hati berdiri di samping Kaisar Si Chen, dan berani berbicara dengan Si Kongzun Fei seperti ini. Mereka semua mengerti bahwa hantu pemakan hati telah berlindung dengan Kaisar Si Chen. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki keberanian seperti itu? Terlebih lagi, iblis pemakan hati membunuh begitu banyak penjahat di daratan Heiyu pada tahun-tahun itu, yang menyebabkan kemarahan Shenzhen. Tampaknya beberapa tempat suci berbicara untuk mereka, yang menyelamatkan hidup mereka. Sekarang sepertinya itu adalah gerbang Kaisar Si Chen. Melihat ini, alis Si Kongzun mengernyit. Tiba-tiba, ada nafas dingin, yang membangkitkan semua sisi. Udara pembunuh yang samar memenuhi udara dalam sekejap. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.